berdasarkan asumsi-asumsi gitu ya. Asumsi-asumsi ini sebagai acuan ketika menentukan besarannya penerimaan, pendapatan, banyaknya belanja dan sebagainya. Kita udah bahas itu. Putus tadi. Teman-teman ya. Putus Pak yang tadi. Yang tadi putus Pak. Aduh. Atau coba saya sembunyikan ketampanan saya ya. Mungkin ini akan membantu. Bentar. Mungkin terlalu glowing ya, jadi sangat mengganggu bagi Zoom. Teman-teman gimana? Aman Pak. Terdengar Pak. Memang faktor muka. Memang iya, apa namanya, inner beauty itu tadi ya yang sangat mempengaruhi kepada sinyal ternyata. Oke. Yang terpenting share screen-nya terlihat ya. Terlihat ya, share screen-nya terlihat ya. Iya Pak. Oke, aman. Ya, jadi ADEM itu kan sebagai dasar kalau kita menyusun APBN, bukan kita sih, mereka. Kita cuman ngeliatin aja. Nah, ADEM ini sebagai asumsi dasarnya. ADEM itu apa? Di dalamnya, kalian mungkin kan pernah dengar kalau di TV dengan asumsi tingkat inflasi sekian persen, terus pertumbuhan ekonomi sekian persen gitu ya. Nah, jadi ADEM itu ada beberapa. Nah, intinya kalau dari sini kita tahu ADEM itu indikator utama ekonomi makro. Ya, secara definisi dia indikator utama ekonomi makro. Jadi menggambarkan kondisi ekonomi kita secara makro kayak apa. Gitu. Kenapa kita perlu tahu ini? Karena ini diperlukan sebagai acuan waktu mau nyusun postur APBN, berbagai komponen di postur APBN. Nah, waktu nyusun ADEM itu, dia juga mengacu kepada sasaran-sasaran di RPJM dan RKP dengan mempertimbangkan ekonomi domestik maupun global, gitu ya. Lalu pertanyaannya, siapa yang informasinya dari mana saja ADEM ini disusun, yang menyusun asumsi itu? Tentunya dari DPR kan udah ada panja yang kemarin di minggu lalu ya, ada panja tentang ADEM gitu ya. Tapi di pemerintah inilah unit-unit, bukan Bank Indonesia, bukan pemerintah ya, tapi non parlemen yang unit-unit yang terlibat dalam menyusun asumsi dasar itu adalah Kementerian Keuangan, Bappenas, ESDM, BPS, dan Bank Indonesia gitu. Ini saya inti-intinya aja deh yang saya sampaikan. Nah, jadi APBN kita itu mengenal 7 ADEM, 7 asumsi dasar gitu ya. Pertama, pertumbuhan ekonomi, ya kan. Yang kedua, tingkat inflasi. Terus nilai tukar rupiah terhadap US dollar ya. Terus suku bunga SBN. Dulu kita namanya sertifikat Bank Indonesia tingkat suku bunga SBI, tapi sekarang udah nggak ada, diganti SPN. Nah, sekarang SPN-nya diganti jadi SBN, suku bunga SBN 10 bulan gitu ya. Terus ada Indonesian Crude Price. Ini saya salah ya. Di pertemuan awal dulu, seingat saya dulu itu, saya kira itu dulu international ya. Maksudnya harga minyak dunia. Tapi ternyata Indonesian Crude Oil Price gitu ya. Terus ada lifting minyak, sama ini baru ada tambahan lifting gas. Gitu. SKK migas itu ya. Jadi inilah yang menentukan postur komponen di postur APBN. Oke, ini sedikit catatan aja tadi yang menjelaskan tentang ini, apa namanya, nomor 4 ini, suku bunga SBN 10 bulan.
Jadi dulunya itu dikenal dengan nama suku bunga SPN, gitu ya. Ini dipilih untuk menggantikan sertifikat Bank Indonesia yang sudah berhenti diterbitkan oleh BI, gitu. Nah, sejak akan di tahun 2021 ini, sejak mulai penyusunan tahun ini untuk tahun 2021 ya, SPN 3 bulan diganti dengan SBN 10 tahun, gitu ya. Pertimbangannya karena suku bunga SPN 3 bulan berperan sebagai suku bunga acuan bagi SBN seri variable rate atau VR, gitu ya. Nah, padahal di tahun 2020 SBN seri VR itu sudah jatuh tempo dan nggak diterbitkan lagi, diganti dengan SBN. Makanya sekarang diganti jadi SBN, gitu ya. Tingkat suku bunga SBN 10 tahun. Gitu. Oke, teman-teman, untuk lihat detailnya pertumbuhan ekonomi itu apa, inflasi itu apa, ngitungnya gimana, teman-teman, saya minta untuk lihat di modul yang sudah saya berikan. Judulnya yang modul penyusunan APBN ya, yang di pertama-tama, waktu pertemuan pertama saya berikan itu kan ada ya modul penyusunan APBN. Semua materi kita sebenarnya prinsipnya pokok-pokoknya itu dari modul penyusunan APBN itu yang sudah saya berikan. Nanti kalau misalnya lupa gitu ya, nanti akan saya kirimkan lagi deh gitu ya. Mungkin kalian sangat sibuk gitu ya, ada banyak-banyak perusahaan yang harus kalian urus, jadi mungkin akan terlewat, makanya ini nanti saya kirim lagi. Gitu ya. Tapi udah saya kirim ya. Halo. Ya, Pak. Putus-putus lagi ya suara saya? Atau dari tadi putus-putus? Enggak, Pak. Sedikit. Dikit-dikit ya? Nggak apa-apa berarti ya. Kita lanjut aja deh. Pak, modul Ya? penyusunan APBN-nya belum dikirim. Belum ya? Berarti saya sudah berniat. Niat saya sudah ada, tapi mungkin belum kesampaian ya. Nanti saya kirimkan ke teman-teman sekalian ya. Oke. Tadi kita di mana ya? Oke, ini. Jadi teman-teman, besaran APBN itu sangat-sangat dipengaruhi oleh asumsi yang ada di ADEM ini, yaitu berapa tingkat pertumbuhan ekonominya, inflasinya berapa. Kalau teman-teman kan ingat ya waktu belajar ekonomi itu selalu ada asumsi yang dipakai itu kalau misalnya hukum permintaan dan penawaran, ada asumsi. Artinya ceteris paribus itu kondisi yang lain dianggap nggak ada gitu kan ya. Nah, tapi kenyataannya kan nggak kayak gitu. Kan APBN itu kan nggak bisa ceteris paribus kan. Dia harus melihat apa pertumbuhan ekonominya, inflasinya bagaimana, harga minyak bumi gimana. Nah, jadi teman-teman, pertama pertumbuhan ekonomi tentu sangat berpengaruh ya. Terus tadi inflasi, tingkat bunga SBN ya, ini udah SBN. Terus nilai tukar rupiah, harga minyak mentah, lifting minyak dan gas. Kita lanjutkan ya, nanti ada pembahasannya. Nah, dalam kaitannya dengan DPR, gitu ya, yang komisi kan ada panja di dalam berkomisi-komisi itu kan kita udah tahu dibentuk panja ADEM gitu kan. Nah, terus itu kembali ke komisi, sidang komisi. Pembahasan ADEM dan parameter APBN itu melibatkan Komisi 7 dan Komisi 11. Gitu. Komisi 7 membahas harga minyak mentah Indonesia di pasar dunia, lifting minyak, lifting gas. Komisi 11 bahas pertumbuhan ekonomi, inflasi, tingkat suku bunga gitu ya, dan kurs gitu. Biasanya kita Kementerian Keuangan itu banyaknya di Komisi 11 sih. Ini memang dalam hubungan apa-apa gitu, ekonomi gitu di Komisi 11. Oke. Nah, jadi waktu di pertemuan sebelumnya kan teman-teman kita sudah bahas ya
Saya nggak bisa bilang kalau teman-teman sudah mengerti ya. Mungkin belum mengerti soalnya, ya kan. Tapi minimal kita sudah bahas lah di pertemuan yang kemarin itu bahwa ada pembicaraan pendahuluan, terus sebelum pembahasan APBN kan. Pembahasan RAPBN di DPR. Nah, apa perbedaan pembahasan ADEM di yang pembicaraan pendahuluan sama yang di pembahasan RAPBN yang di bulan Agustus yang ini di mana Presiden ngasih nota keuangan gitu ya, pidato kenegaraan. Nah, jadi bedanya adalah kalau ADEM yang di pembicaraan pendahuluan asumsinya itu masih bersifat range. Jadi ancar-ancar pertama adalah tingkat pertumbuhan ekonomi. Jadi hasil pembicaraan pendahuluan itu di gini, asumsinya 5,5 sampai 6%, gitu kan? Gitu. Terus inflasi 3,5 sampai 5%, gitu ya. Nah, jadi teman-teman, ADEM itu adalah produk bersama asumsi yang disusun bersama antara DPR dengan pemerintah. Makanya teman-teman sering heran nih nggak ya? Mungkin nggak tahu heran atau enggak ya. Waktu misalnya pemerintah bilang target pertumbuhan ekonomi 6%, 5% gitu ya. Lalu ada anggota DPR, ini pemerintah ini terlalu mengada-ngada, pertumbuhan ekonomi 5% itu sangat-sangat tidak mungkin ya. Padahal ADEM-nya itu disusun ya bareng DPR juga gitu loh. Ngerti ya maksudnya ya? Jadi jadi ADEM itu bukan produknya pemerintah semata ya. Ya kalau kalian dengar begitu ya mungkin dia dari fraksi yang tidak ikut di komisi tersebut. Walaupun kenyataannya nanti ada di sidang gitu. Tapi kan banyak ininya. Tapi itu sangat tidak tepat sasaran gitu ya, karena ADEM itu adalah produk hasil kesepakatan bersama, gitu ya teman-teman ya. Terus apa namanya? Itu pembicaraan pendahuluan. Jadi kalau di pembicaraan pendahuluan dengan DPR itu ADEM-nya masih dalam range. Jadi pertumbuhan ekonomi 5,5 sampai 6 ada sampainya. Tapi kalau sudah di pembahasan RAPBN udah menjadi single nilainya. Jadi misalnya pertumbuhan ekonomi asumsinya 5,5%. Sudah. Gitu. Itu ya perbedaannya ya. Nah, yang pertama pertumbuhan ekonomi. Ini saya nggak akan bahas lah. Ini teman-teman baca di makro juga. Intinya itu yang mau dilihat adalah selisih produk domestik bruto ya. Selisih produk domestik bruto gitu ya dari yang sebelumnya. Nah, apa yang asumsi yang mana yang digunakan di APBN? Nah, ini dia. Asumsi pertumbuhan yang digunakan di APBN adalah pertumbuhan PDB tahunan. Ini yang digunakan. Jadi tahunan ya. Dengan cara apa? Membandingkan nilai PDB kumulatif tahun tertentu dengan tahun sebelumnya. Jadi PDB-nya tahunan. Tahun ini misalnya dibandingkan dengan tolak ukurnya dianggap 2010 gitu ya. Jadi kita berapa persen tumbuhnya dari 2011, berapa persen. Gitu. Nah itu asumsi yang digunakan. Caranya di APBN itu menggunakannya begitu. Yang kedua inflasi. Jadi, Maaf, deh. suaranya hilang barusan. Aduh, saya lelah juga ya lama-lamanya. Saya ulangi lagi ya. Jadi inflasi Maaf Pak, putus-putus. mati lagi ya teman-teman ya. Iya Pak. Iya, Pak. Nah,
Ini apa saya nggak boleh ngomongin inflasi ya ini? Jadi intinya inflasi gitulah. Kalian baca sendiri ya, capek saya ulanginnya berkali-kali dari tadi ada apa namanya. Oke, lanjut aja deh, lanjut. Intinya gitu. Lalu tadi SBN ya, SBN. Jadi untuk apa sih SBN itu? Kok ada asumsi tingkat suku bunga bisa mempengaruhi APBN? Karena kan pemerintah itu kan minjem uang di dalam negeri juga kan. Jadi kenapa asumsi tingkat suku bunga SBN itu dikeluarkan? Karena pemerintah adalah mengutang juga di dalam negeri, gitu ya. Dulu dengan Bank Indonesia, sertifikat Bank Indonesia. Jadi pemerintah perlu tahu asumsi tingkat suku bunganya berapa, karena itu menentukan, gitu ya, postur APBN. Terus nilai tukar rupiah, gitu ya. Nilai tukar rupiah tentulah ya sangat mempengaruhi APBN ya, karena kita ada ekspor impor yang dipengaruhi oleh nilai tukar rupiah. Terus kita juga ada bayar utang, pokok utang dan bunga. Transaksi kita banyak transaksi yang international gitu ya. Artinya berhubungan dengan pihak lain, negara lain tentunya pakai kurs asing. Dalam hal ini patokan utamanya digunakannya dolar gitu. Nah, untuk asumsi di APBN yang digunakan itu nilai kurs yang mana? Kan pertanyaannya gitu. Yang digunakan adalah rata-rata kurs tengah selama 1 tahun berjalan. Jadi diasumsikan kursnya bulan Januari, Februari sampai Desember kalau dirata-ratakan setahun itu berarti berapa kursnya. Jadi rata-rata. Apa maksudnya kurs tengah? Kurs tengah itu adalah kurs antara kurs jual dan kurs beli. Contohnya, kalau misalnya kurs jual itu kan kurs bank menjual kan. Kalau kita lihat ke bank gitu kan ya. Nah, kurs jual berarti kalau kita mau beli dolar yang dipakai adalah kurs jual gitu kan ya. Kurs beli sebaliknya kalau kita mau menjual dolar gitu yang pakainya kurs beli. Nah, asumsikan kurs jual itu 11.000 ya kan, kurs beli itu 12.000, maka kurs tengah adalah di tengah-tengah antara 11.000 dan 12.000, berarti 11.500 gitu. Jadi yang digunakan bukan kurs jualnya, bukan kurs belinya, tapi kurs tengahnya. Jadi teman-teman kalau lihat di situs BI itu tiap harinya itu mengeluarkan kurs jual dan kurs beli gitu. Nah, di selain kurs jual dan kurs beli ya tentu saja kita bisa menghitung kurs tengahnya gitu ya. Nah, di APBN asumsi yang digunakan kita menggunakan kurs tengah gitu ya. Kurs tengah rata-rata dalam 1 tahun gitu kira-kiranya. Oke, suara saya bisa kedengaran teman-teman? Terdengar, Pak. Dengar, Pak. Oke. Maaf, Pak, putus-putus lagi. Menguji ini ya, namanya menguji kesabaran ya sebetulnya ya, bukan ini. Oke, lanjut aja deh. Sekarang yang kelima, Indonesian ICP, Indonesian Crude Price. Jadi ini adalah asumsi yang digunakan dengan cara menghitung kira-kira harga minyak mentah kita kalau dijual di pasar internasional tuh harganya berapa, gitu. Diasumsikan gitu ya. Tapi itu dilakukannya tiap bulan. Tapi yang dipakai dijadikan agen itu adalah harga rata-ratanya selama 1 tahun, gitu. Nah, yang disebut dengan monetisasi ini adalah merupakan proses konversi sesuatu yang tidak mempunyai nilai
menjadi sesuatu yang mempunyai nilai jual lebih. Gitu. Jadi kita sudah bisa ngitung kira-kira kalau dijual di pasar internasional harganya berapa ya, gitu. Makanya itu adalah harga monetisasi gitu, walaupun belum tentu dijual. Nah, harga monetisasi inilah yang dirata-ratakan dalam 1 tahun, dan harga rata-rata yang dalam 1 tahun itulah dijadikan dasar sebagai asumsi dasar ekonomi makro. Gitu. Lalu yang berikutnya yang ke-6 dan 7 ya, lifting minyak bumi dan gas, gitu ya, dan gas. Nah, ini bicara kalau lifting, ini bicara produksi, gitu ya. Produksi apa? Tingkat produksi minyak, gitu ya, atau gas sampai barangnya siap dijual, gitu. Jadi bukan waktu sampai dikeluarkan dari perut bumi, gitu ya. Karena ternyata ada minyak itu yang nanti dipakai lagi untuk digunakan lagi, gitu. Nah, jadi lifting minyak bumi adalah total produksi dikurangi minyak yang dipakai lagi untuk eksplorasi. Intinya adalah berarti posisi tingkat produksi yang siap untuk dijual, gitu. Nah, angkanya yang ditulis di ADEM adalah angka rata-rata dari realisasi bulanan lifting minyak per hari selama 1 tahun, gitu ya. Jadi rata-rata lifting minyak per bulan berapa? Secara rata-rata per bulan, gitu ya. Lalu dirata-ratakan lagi untuk mendapatkan angka 1 tahun, gitu. Nah, asumsi ini digunakan sebagai dasar perhitungan penerimaan PNBP migas. Gitu. Oke. Nah, perhitungannya ini ya, kalau kita lihat 1.000 barel harga minyak sekarang sekian 1.000 barel gitu ya. Nah, minyak itu MBOPD gitu ya, barrel oil per day. Ini M-nya itu sebetulnya menjelaskan 1.000 dari angka Romawi. 1.000. Jadi 5 MBOPD berarti 5.000 barel oil per day. Kira-kira gitu. Sama juga kalau gas gitu. Kalau gas namanya MBO/EPD. Ada ini equal per day. Gitu ya. Teman-teman tinggal baca sih. Nah, ini Maaf, Pak, putus-putus. oke, baiklah. Masih nggak sekarang? Udah. Bisa, Pak. Udah bisa? Oke. Anggap benar aja yang tadi ya. Ini cuma menjelaskan tabel ADEM kita dari tahun ke tahun 2002 sampai 2013. Jadi teman-teman nanti bisa lihat gitu ya sebagai perbandingan gitu. Oke, begitu juga ini dari 2005 sampai 2011, ini 2012 sampai 2019. Gitu. Nah, ini adalah ADEM jangka menengah dari tahun 2020 sampai 2022 ya. Ini ADEM-nya. Dari 2019 sampai 2022, teman-teman bisa lihat pertumbuhan ekonominya naik dan seterusnya. Oke. Nah, teman-teman, ADEM ini jadi gini, APBN itu sangat sensitif terhadap perubahan ADEM ya, gitu. Jadi kenapa? Nah, ini di sini karena ternyata dia sangat mempengaruhi pos-pos yang ada di APBN gitu. Nah, di sini dijelaskan. Pengaruhnya itu bisa positif. Maksudnya positif itu bukan artinya selalu baik. Artinya ini searah. Kalau di matematika kan kalau plus berarti searah gitu ya. Sama, kalau negatif itu berarti berlawanan gitu ya. Jadi di sini kalian bisa lihat pertumbuhan ekonomi. Kalau ADEM pertumbuhan ekonomi itu pertumbuhannya selaras dengan penerimaan dalam negeri. Jadi kalau pertumbuhan ekonominya naik, penerimaan dalam negeri naik, gitu ya bacanya ya. Tapi artinya belanjanya juga naik dalam artian transfer ke daerah juga naik, gitu. Inflasi juga begitu.
Oh, bagus dong Pak, kalau inflasi tinggi berarti penerimaan dalam negeri naik Pak, pajak naik Pak. Iya benar, tapi belanjanya juga naik gitu kan. Namanya juga harga-harga barang makin mahal kan ya. Jadinya ya semuanya naik. Kurs juga begitu. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kalian bisa lihat di sini ya, bagaimana ini untuk menunjukkan bahwa ADEM itu berpengaruh terhadap APBN gitu. Makanya karena ada perubahan ADEM gitu ya, di tengah jalan ternyata ADEM-nya misalnya pertumbuhan ekonomi kita ternyata parah nggak bisa, makanya sering kalian mendengar ada APBN perubahan, APBN-nya diubah gitu. Kenapa? Karena ADEM-nya udah kondisi ekonomi makro udah jauh beda, jadi udah nggak real lagi APBN-nya, angka APBN. Jadi perlu direvisi atau melakukan perubahan. Nah, ini rincian lebih detailnya dari yang tadi, yang udah dijelaskan. Nah, jadi PPH non-migas contohnya. PPH non-migas itu dipengaruhi oleh ADEM dari pertumbuhan ekonomi, inflasi, kurs, gitu ya. Cukai itu dipengaruhi pertumbuhan ekonomi, dan seterusnya, gitu ya. Itu juga dengan belanja, ya. Tadi yang saya sampaikan, belanja pegawai, belanja barang, belanja modal. Inflasinya naik ya gaji pegawainya dinaikin dong ya, karena UMR aja juga naik gitu kan, kursnya dan sebagainya. Oke, kira-kira itu ya, sebelum sinyalnya jelek lagi. Ini saya tinggal baca aja kalian. Oke, teman-teman. Nah, jadi yang tadi seperti yang saya jelaskan, Hilang lagi, Pak. Oke, teman-teman bisa dengar sekarang? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Keterlelahan saya semakin menjadi nih. Dari tadi bicara terus ternyata mungkin ini rasanya dicuekin ya. Apa namanya, udah ngomong lama gitu ya. Oke, tadi sampai mana? Saya ngos-ngosan ini sampai. Jadi intinya teman-teman, Putus-putus, Pak. Tidak terdengar, Pak, suaranya. Oke teman-teman, tolong saya dibantu di dalam doa ya, karena kesabaran saya sedang diuji betul. Oke. Ini mungkin ada konspirasi Wahyudi ya di sini ya, elit-elit global ini.
Oke. Teman-teman, saya sudah menjelaskan ini kayaknya 3 atau 4 kali ya. Jadi saya ulangin sekali lagi. Teman-teman, tunggu ya. Saya ambil nafas dulu teman-teman. Ngulangin pertanyaan yang sama berkali-kali itu ternyata nggak menyenangkan. Jadi teman-teman, ada namanya analisis sensitivitas. Jadi APBN itu perlu dilihat kesensitifannya terhadap si adem-adem itu yang tadi. Jadi contohnya itu gini, analisis sensitivitas itu contohnya gini, kenaikan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,1% akan berdampak terhadap pendapatan negara 0,9 sampai 1,3 triliun. Gitu ya. Ini contoh analisis sensitivitas. Artinya, kan dulu kalian ada belajar elastisitas dan inelastisitas barang, ya harga barang kan. Nah, mirip-mirip lah itu kayak gini. Nah, ini maksudnya ada yang sangat elastis gitu, ada yang inelastis gitu ya. Nah, ini sebagai contoh. Pertumbuhan ekonomi itu kalau dihitung analisis sensitivitasnya terhadap APBN saat ini misalnya gitu. Dia naik 0,1% aja langsung berpengaruh kepada penambahan pendapatan negara sampai 1,3 triliun. Gitu kira-kira. Namanya analisis sensitivitas itu berarti menghitung seperti itu gitu ya. Sebaliknya jika pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan 0,1 maka defisitnya sampai 0,9 triliun. Artinya harus segera dicarikan sumber pendanaan. Nah, ini adalah contoh sensitivitas RAPBN terhadap perubahan. Penambahan berapa dan inflasi berapa gitu ya. Seterusnya. Nah, jadi apabila variabel AD mengalami perubahan dari yang semula ditetapkan, maka besaran pendapatan, belanja, defisit, pembiayaan dalam postur APBN juga berubah. Dampak dari perubahan ADM ke postur APBN dapat ditransmisikan dalam bentuk analisis sensitivitas gitu. Jadi ini adalah digunakan untuk perubahan sekian persen, berapa pertambahan negara perlu pendapatan negara yang bertambah gitu. Nah, ini penting banget ya. Analisis sensitivitas itu penting banget. Kenapa? Karena gini, kan ini kan serba nggak pasti ya. Maksudnya kondisi ekonomi nggak pasti dan segala macam nggak pasti. Jadi sifatnya estimasi gitu ya. Nah, sehingga output perhitungan postur APBN itu kan relatif. Jadi dengan adanya analisis sensitivitas itu, ini membantu pemerintah untuk mengetahui kira-kira perhitungan. Teman-teman, suara saya terdengar nggak? Dengar, Pak. Tapi ada putus-putus dikit, Pak. Oke. Pak, Ya, mungkin baiklah. kalau saya yang share screen gimana, Pak? Nggak ada suaranya, Pak. Mbak Reza suaranya putus-putus juga di saya. Oke. Baiklah. Ini konstipasi Wahyudi nih kayaknya ini. Jadi tadi ya saya jelaskan lagi ya tadi. Kenapa perlu analisis sensitivitas? Kok dihitung kalau kenaikan 1% mengakibatkan pendapatan sekian persen atau menambah belanja sekian persen? Karena itu penting banget supaya pemerintah bisa menghitung cepat dampak perubahan yang terjadi. Kebayang ya, misalnya ekonomi makro berubah sangat cepat, pertumbuhan ekonominya berubah. Yang kayak yang tadi contohnya. Tingkat pertumbuhan ekonominya menurun 1% gitu ya. Kan mengakibatkan pendapatan negara menurun.
kalau nggak diketahui lebih cepat, maka pemerintah akan nggak keburu mencari pendanaan yang paling efisien, gitu kan? Mungkin misalnya menerbitkan apa, gitu, nggak perlu utang ke luar negeri, misalnya. Nah, sehingga perhitungan cepat ini sangat penting. Bisa kalian bayangkan ya, misalnya presiden bilang, gimana kondisi sekarang kita ada kenaikan, cepat. Kementerian Keuangan berapa angkanya sekarang kalau ekonomi sekian, kenaikan sekian, gitu. Nah, analisis sensitivitas ini menjadi semacam hitungan ancer-ancer gitu ya. Kalau naik sekian, berarti range-nya akan ke segini nih APBN-nya. Gitu. Kalau ini sekian akan begini nih perubahannya. Tapi akan itu yang analisis itu pun adalah prediksi. Nah, itulah kelemahannya analisis sensitivitas ini. Jadi dia kan sifatnya prediksi aja gitu. Dan sering sekali itu juga belum tentu terjadi demikian. Karena akan dipengaruhi juga oleh faktor-faktor yang lain gitu. Tapi minimal dengan adanya analisis sensitivitas ini menjadi semacam lampu penerangan seperti lilin penerangan gitu ya, daripada gelap sama sekali. Minimal dengan ada sedikit penerangan kita bisa meraba-raba, perubahannya akan seperti ini, begitu. Kira-kira gitu ya teman-teman, jangan minta saya ulangin lagi ya. Gitu. Nah, ini kelebihannya. Jadi kelebihannya menunjukkan hubungan ADEM dengan komponen dapat digunakan sebagai skenario simulasi. Kan jadi bisa disimulasikan kan. Kalau kenaikan ekonomi sekian persen, berarti penambahannya sekian. Kalau turun sekian, penambahan. Jadi ada semacam skenario-skenario. Terus kelemahannya itu tadi, dia bersifat parsial gitu ya. Enggak kan dia kenyataannya dipengaruhi hal-hal yang lain gitu ya. Dan dia menggunakan asumsi yang dianggap tidak berpengaruh satu sama lain, padahal kan bisa berpengaruh ya, gitu. Misalnya contohnya ini, bila ada depresiasi rupiah yang signifikan, maka akan mempengaruhi inflasi. Tapi di analisis sensitivitas ini diabaikan, gitu. Tapi ya lumayan lah, ada gambaran gitu ya, semacam ada gambaran lebih baik. Gitu. Tapi ini pun bukan menggambarkan kondisi real, gitu. Oke, teman-teman, ini faktor yang mempengaruhi alokasi belanja pusat, pemerintahan pusat. Ya di belanja pegawai itu ada akres ya. Akres ini apa ya? Menjelaskannya gimana ya? Akres ini kayak kalau misalnya gini nih, mana ya? Ini belanja pegawai. Contohnya gini, kan pemerintah udah mau tahun lalu belanja pegawainya sekian, misalnya anggap 2 triliun gitu kan ya. Dengan dihitung dengan formasi pegawai yang baru dan sebagainya, oke, dianggap 2,5 triliun untuk tahun ini. Nah, akres ini ada kayak tambahan, kayak bumper tambahan gitu loh. Jadi kayak 1% ditambahin dari tahun lalu kalau ada kenaikan ini itulah gitu. Jadi semacam range untuk supaya nggak terlalu kaku angkanya gitu. Jadi dilebihin 1%, ada yang dilebihin 2% gitu. Itu akres. Nah, ini belanja barang juga, di belanja modal juga gitu. Ya kan kayak belanja barang gitu kan. Tahun lalu untuk item ini harganya anggap 200 miliar. Tapi kan tahun depan belum tentu harga, misalnya laptop yang sama untuk di kantor dipakai, laptop yang sama, spek yang sama, harganya sama, kan enggak kan? Harganya kan mungkin lebih tinggi, gitu, karena ada permintaan yang banyak dan sebagainya. Nah itu di sini, di akres ini. Oke. Nah, jadi teman-teman yang bisa lihat itu kalau di belanja pemerintahan pusat yang paling banyak terpengaruh terhadap ADEM itu adalah belanja barang, belanja modal ini ya, khususnya ya secara umumnya. Kalau di bunga hutang yang dari ADEM itu adalah tingkat suku SBN, nilai tukar rupiah, ya kan? Kalau namanya aja SBN kan, ini kan kayak kita kan surat berharga negara, kan kita ngutang di dalam negeri gitu ya. Jadi tingkat suku bunganya yang asumsi digunakan di ADM itu sangat berpengaruh kepada belanja pemerintahan pusat. Jadi juga dengan nilai tukar rupiah. Kenapa? Karena kita bayar utang ke asing kan.
Jadi kalau ada pergeseran kurs dari asumsi yang udah dicanangkan di awal, misalnya $1 12.000, ternyata di tengah-tengah jalan 15.000, ini akan sangat mempengaruhi besarnya bunga utang yang harus kita bayar. Gitu. Lalu subsidi, ini jadi pengaruh nilai tukar rupiah. Maaf Pak, putus-putus. Tingkat angka kemiskinan dan sebagainya. Oke, nah tadi yang saya sampaikan bagaimana apabila ada ternyata realisasinya meleset dari yang diperkirakan. Nah, maka dalam demikian pemerintah dapat ya, jadi bisa iya bisa enggak gitu melakukan APBP. Maaf Pak, nggak ada suaranya. Aduh, oke. Kita lanjutkan lagi ya, teman-teman ya. Sabar ya, harus banyak sabar ya kita ya. Oke. Jadi gitu tadi teman-teman. Saya share screen lagi. Oke. Ya, apa tadi sampai mana? Ya, tadi yang pertama itu tadi saya ulangin lagi, terus yang kedua, selain pertumbuhan ekonomi, asumsi dasar ekonomi makro yang lainnya, kalau ada deviasi 10% ke atas dari yang telah ditetapkan, maka itu bisa melakukan APBP. Nah, tapi kalau asumsi yang lifting minyak itu 5% sudah bisa melakukan pertumbuhan APNBP, gitu ya. APBNP. Oke, ini kan, tadi kan teman-teman udah tahu, kalau ADM-nya berubah, maka APBN-nya akan mengalami perubahan sampai batas tertentu dengan tadi yang ini asumsinya, gitu ya, yang dipakai saat ini. Nah, untuk melakukan mitigasi resiko adanya penambahan defisit akibat adanya deviasi ADM ini, maka pemerintah punya namanya dana cadangan perubahan resiko ADM. Jadi dana cadangan ini semacam dana taktis gitu ya, kayak sebagai bantalan gitu ya. Jadi kalau aja nanti ada perubahan ADM gitu ya, kita punya dana gitu ya. Jadi gitu kira-kira. Jadi semacam bantalan gitu. Nah, itu tadi ADM. Nah, selain ADM ada juga parameter. Parameter di sini digunakan ini untuk mengukur tingkat kesejahteraan dan menentukan besaran subsidi untuk proteksi sosial ya, kaitannya dengan bansos gitu. Parameternya yang ada itu ini, tingkat kemiskinan. Nah, ini yang ngurusin BPS sama Bappenas, pengangguran dan seterusnya. Teman-teman bisa baca lah. Nah, jadi sebagai contoh gini, indikator kesejahteraan. Tadi kan mengukur indikator kesejahteraan. Nah, itu diukurnya dari mana? Dari indikator ini, dari parameter ini, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, dan rasio Gini rasio ya. Nah, ini salah satu parameter yang menunjukkan bagaimana indikator kesejahteraan masyarakat gitu.
Jadi ada asumsi yang demikian gitu. Jadi pemerintah di APBN itu mengasumsikan APBN ini kita buat dengan asumsi parameternya tingkat kemiskinan adalah sekian persen dan seterusnya. Gitu ya. Oke. Jadi ini proyeksi ADM, jadi prospek perekonomian ke depan diperkirakan stabilitas perekonomian domestik masih akan menghadapi tantangan yang cukup berat. Nah, ini ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang diproyeksikan pada tahun 2020 di kisaran negatif 1,1 dan 0,2. Ya, ini kondisi sekarang memang proyeksinya sangat sulit ya. Jadi tentunya berbeda ya kondisinya dengan adanya pandemi ini. Secara umum, pengelolaan fiskal jangka menengah diarahkan untuk mendorong pengelolaan fiskal yang fleksibel untuk melakukan counter cyclical dengan tetap berkelanjutan. Pembangunan dalam jangka menengah difokuskan untuk mendukung pemulihan sekaligus secara simultan melakukan reformasi, penguatan fondasi agar kita bisa keluar dari middle income trap gitu ya. Teman-teman tahu ya maksudnya counter cyclical ini? Teman-teman tahu nggak? Saya udah pernah jelasin nggak di sini? Kalau udah tahu, jawab udah tahu aja ya. Nanti saya nggak capek-capek jelasinnya. Apa sih maksudnya kebijakan counter cyclical? Saya jamin teman-teman nggak akan saya tanya, gitu ya. Udah tahu belum? Saya udah pernah jelasin nggak di sini? Belum ya, teman-teman ya. Iya, jadi gini. Jadi gini, ada cyclical dan ada counter cyclical di dalam APB, dalam kebijakan fiskal itu ya. Maksudnya gini, kalau kondisi cyclical itu adalah ketika ekonomi lagi bagus gitu ya, lagi booming ekonominya, maka pendapatan negara akan naik ya kan, karena asumsinya pajaknya naik. Itu berarti siklus, sesuai siklus ekonomi gitu kan ya. Nah, tapi peranan pemerintah dalam hal ini kebijakan fiskal, pemerintah itu harus berpikir sebaliknya, yaitu counter cyclical. Dia justru harus melakukan kebalikannya. Untuk apa? Untuk tujuan stabilisasi ekonomi. Apa maksudnya melakukan yang sebaliknya? Gini, kalau ekonomi lagi lesu, pemerintah bukan justru malah menghemat. Kan harusnya kayak gitu ya. Pemerintah, kalau kita swasta kan namanya kita ekonomi lesu, kita justru hemat kan. Nah, pemerintah nggak boleh gitu. Dia justru melakukan lawannya. Waktu ekonomi lagi lesu, dia harus boros. Dan maksudnya boros dalam artian royal ya, maksudnya apa? Dalam artian inilah bahasa sehari-hari. Artinya dia justru harus banyak menggelontorkan dana keluar. Jadi ketika ekonomi lesu, pemerintah banyak menggelontorkan belanja negaranya, ini adalah namanya kebijakan counter cyclical, gitu kan. Dan sebaliknya, ketika ekonomi lagi booming, pemerintah justru melakukan ekstensifikasi pajak kayak ngerem gitu kan, supaya atau belanjanya di rem gitu. Kan justru ini kayak kebalikannya. Harusnya kan kalau namanya kita lagi kaya raya gitu kan ya, harusnya malah boros gitu kan ya. Nah ini sebaliknya pemerintah. Kenapa? Karena pemerintah punya peran untuk menjaga stabilisasi. APBN itu kan fungsinya salah satunya ada fungsi alokasi, distribusi, dan yang terakhir stabilisasi kan. Nah, stabilisasi itu dilakukan dengan cara kebijakan counter cyclical itu. Makanya teman-teman sekarang lihat Pak Jokowi sering marah-marah di TV, anggaran kesehatan ayo, anggaran Pemda-Pemda uangnya keluarin. Kenapa? Karena pemerintah perlu melakukan kebijakan counter cyclical saat ini. Apa manfaatnya? Kan saya sudah pernah jelasin ya, kalau ekonomi lagi lesu, justru pemerintah harus memberikan suntikan dana ke masyarakat. Teman-teman kan ingat, ekonomi lesu itu berarti apa? Jumlah uang yang beredar di masyarakat itu sedikit, gitu ya. Gimana mau banyak orang namanya ekonomi lesu gitu kan, nggak ada uang yang mau diputerin, gitu ya. Nah, kalian udah tahu kan, rumusnya PDB itu salah satunya, Y itu sama dengan apa? C ditambah I ditambah G ditambah X dikurangin M. Artinya pendapatan negara kita itu akan tinggi kalau C-nya tinggi. C itu apa maksudnya? Konsumsi masyarakat. Ya kan? C-nya naik ditambah I itu adalah investasi. Investasinya naik, maka pendapatan nasional naik.
tambah G. G itu apa? Government expenditure atau pengeluaran pemerintah. Ditambah net ekspor dikurangin impor. Nah, jadi teman-teman, kalau pemerintah melihat pendapatan nasional negara ini lagi turun, maksudnya pendapatan nasional itu berarti kan melambangkan kondisi ekonomi ya. Orang-orang kalau naik berarti ekonominya, pendapatan nasional tinggi berarti ekonominya lagi booming. Kalau pendapatan nasional turun berarti ekonominya jadi lesu. Kan di dalamnya tadi ada rumusnya C tambah I tambah G kan. Nah, kalau pemerintah menggelontorkan banyak G, government expenditure dari APBN digelontorkan, berarti kan dia menambahin Y, ya kan? Menambah pendapatan. Nah, G ini dia lebih powerful daripada C dan I. Kenapa? Karena G, government expenditure ini punya multiplier effect. Ketika pemerintah melakukan government expenditure banyak, dia mempengaruhi C dan mempengaruhi I juga, gitu. Makanya disebut multiplier effect. Yang saya udah jelasin kan, gara-gara pemerintah bangun jembatan, ya kan? Artinya pemerintah kan akan bayar supplier baja ringan, buruh. Karena pemerintah bayar supplier buruh, baja ringan, supplier baja ringan dan buruhnya bisa konsumsi lebih banyak, berarti C-nya naik, ya kan? Di sisi lain, karena si pabrik baja ringan, supplier baja ringan dapat duit, dia bisa investasi lebih banyak, berarti I-nya nambah, ya kan? Nah, makanya pemerintah itu punya peranan yang namanya counter cyclical. Ketika ekonomi lesu, dia justru harus ngegas, gitu ya, gelontorkan uang sebanyak-banyaknya ke masyarakat. Tujuannya apa? Untuk menyuntik dana ke masyarakat. Ketika dana tersuntik ke masyarakat, berarti jumlah uang yang beredar di masyarakat bertambah. Dengan bertambahnya jumlah uang yang beredar di masyarakat, berarti ekonominya menguat, gitu ya, lebih bergairah. Gitu ya teman-teman ya. Ya udahlah, pokoknya gitulah ya. Mau paham mau enggak ya. Nah, gitu teman-teman. Dan ini adalah asumsi dasar ekonomi makro di tahun 2021. Gitu teman-teman. Udah cukup ya, nggak usah ada yang nanya ya. Ampun ya saya ya. Saya mau istirahat lah, capek. Makasih teman-teman. Ketemu lagi ya minggu depan. Kita ini, sorry teman-teman, saya mau nanya. Kita ini pertemuannya jadinya kapan ya? Rutinnya itu kita kapan ya? Pak. Hari Selasa ini ya, Selasa ya. Oh ini berarti jadwal rutin kita. Kita ada kelas pengganti nggak? Ada, besok Pak. Besok? Jam? Jam 9. Oh besok kita jam 9? Oh. Iya. Saya besok ada kelas lain. Kelas apa ya? Waduh, bentrokan ya. Besok jam 9 ya. Inilah itu biar saya yang inilah. Pokoknya besok jam 9 kita ketemu gitu ya. 9. Oke teman-teman. Makasih lah, udah cukup. Kalian bisa bersorak-sorak gembira ya, silakan mau melakukan apa, saya nggak peduli. Oke, makasih teman-teman. Sampai ketemu lagi, semoga sehat terus ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak.